Shalom Bapak Ibu. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya merasa terhormat bisa melayani tempat ini. Tadi ibadah pertama saya bicara mengenai Yesus yang melayani. Dan ibadah kedua juga saya akan berbicara tentang melayani tapi dengan tema yang berbeda. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam kalender gerejawi kita sepanjang abad dan seluruh dunia, hari-hari ini merupakan hari-hari kita sedang mempersiapkan apa yang disebut dengan Minggu Sengsara Kristus. Ya, saudara-saudara, kalau di Katolik mereka pulang membawa daun palem gitu ya. Itu mengingatkan tentang bagaimana Yesus sebelum dia ke salib dia apa yang disebut sebagai dielulukan Hosana Hosana Raja yang akan datang itu. Nah, saudara, tapi inti daripada kedatangan Yesus adalah melayani. Mari bersama-sama saya katakan melayani. Saudara-saudara, hari ini kita akan coba melihat satu kebenaran firman Tuhan yang sangat penting kita lihat, yaitu tentang melayani ini, saudara-saudara ya. Saya mengajak kita semua untuk bercermin dari bagaimana Yesus melayani, ya. Saudara-saudara, ada dalam bahasa Yunani itu ada 3 kata yang disebut dengan melayani itu, ya. Saudara pasti familiar dengan kata-kata ini, ya. Pertama, Perjanjian Baru memakai diakoneo. Diakoneo itu kemudian dipakai artinya diakonia, ya. Saudara tahu dari mana asalnya pelayanan diakonia dan diaken? Jadi waktu Roh Kudus turun ke atas gereja mula-mula, pada waktu itu jumlahnya masih sedikit ya, 120 murid. Setelah itu berkembang menjadi berapa? 3.000 orang lebih karena khotbah Petrus. Setelah dibaptis 3.000 orang menjadi gereja. Tapi karena hamba-hamba Tuhan itu sibuk berkonsentrasi untuk berdoa dan memberitakan firman, ternyata janda-janda bersungut-sungut ya karena mereka tidak dilayani dengan baik. Sehingga dibentuklah apa yang disebut dengan pelayanan meja, pelayanan diakonia. Jadi saudara-saudara, kalau ada sungut-sungut di gereja jangan buru-buru ditengking ya dari setan ya. Siapa tahu itu suara Tuhan ya kan. Jadi janda-janda ini bersungut-sungut terabaikan sehingga dibentuklah pelayanan diakonia. Dan yang kedua liturgeo. Liturgeo ini kemudian mengambil kata yang kemudian liturgi yang artinya pemimpin ibadah itu juga melayani ya. Dan yang ketiga yang paling hina tanda petik yaitu doulos. Doulos itu sebenarnya hamba dalam pengertian keset ya. Jadi doulos itu keset sebenarnya. Jadi tempat kotoran orang yang dari luar. Nah, 3 kata ini saudara-saudara menggambarkan mengenai melayani. Saudara berbicara melayani, kita harus seimbang terhadap 2 aspek. Yang pertama saudara-saudara, kita tahu bahwa pekerjaan kita itu adalah pelayanan kepada Tuhan. Amin. Mari kita baca bersama-sama Kolose 3:23. 3, 2, 1. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apakah saudara pedagang, apakah saudara pebisnis, apakah saudara guru, lawyer, politician, konsultan, apapun saudara, semua yang kita pegang harus kita lihat sebagai pelayanan kita kepada Tuhan. Jadi tidak ada dikotomi antara dunia gereja dengan dunia luar. Saudara tidak menganggap dunia luar itu sebagai sekuler. Justru itu adalah mimbarnya kita. Satu kali ada seorang menepuk bahu saya waktu saya jalan di sekitar jalan kebun siri sana. Seorang menepuk saya, Pak Gultom gitu. Saya menoleh. Ada seorang berseragam ASN, ya BUMN berseragam. Dia adalah mantan mahasiswa saya. Saya baru tahu belakangan bahwa dia punya posisi di kantor itu ya. Saya nggak usah sebutkan departemennya apa demi nama baik departemen itu. Lalu saya bilang, oh Bapak kerja di sini ya? Iya Pak, sudah lama. Bagian apa? Saya bagian hukum Pak. Oh gitu ya. Lalu saya bilang, Bapak hebat ya, bisa kerja di sini. Langsung dia bilang apa? Apa Pak? Saya rencananya mau resign. Loh kenapa resign? Dia bilang banyak uang panas Pak katanya. Saya makin cinta Tuhan, saya merasa kok makin gak suka kerja di situ karena ada banyak suap ini segala macam, uang panas segala macam. Saya bilang justru Anda salah. Kalau garam itu terpisah dari dari ikan, dia tidak akan bisa mengkamiri ikan. Ya artinya kalau kamu adalah garam dunia, kita hanya bisa efektif menjadi garam kalau kita ada di situ.
Saya bilang justru kalau ada yang gelap-gelap di situ, kamu harus di situ supaya membawa terang Tuhan. Ya, supaya membawa pengaruh, bukannya malah menjauh, kamu resign. Kalau semua jadi pendeta, lalu siapa yang menjadi jemaat? Ya, jadi di mana kita bekerja itu adalah mimbar kita, ya. Tapi tidak cukup sampai di situ saja. Aspek kedua juga penting, yaitu melayani dalam konteks tubuh Kristus seperti ini. Ada orang-orang bilang gini, emangnya pelayanan cuma di gereja? Saya nggak usah terlibat melayani di gereja, ya. Saya melayani sebagai apa aja, lawyer sebagai apa, pengacara apa segala macam, pedagang segala macam. Saya sudah dalam pekerjaan saya melayani Tuhan kok gitu. Itu salah juga. Kenapa? Karena kedua aspek ini tidak saling meniadakan. Kedua-duanya penting. Kenapa? Mengapa Paulus berkata di dalam 1 Korintus 12, 13, 14 tentang karunia-karunia adalah bahwa konteks tubuh Kristus semacam ini membutuhkan orang-orang yang dikatakan Roma 12 ayat 4 sampai 6. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, ya, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jadi saudara-saudara, tidak ada satu orang pun di ruangan ini yang tidak mempunyai karunia rohani. Persoalannya adalah apakah kamu menyadari itu? Nanti Tuhan akan minta pertanggungjawaban kepada saudara, karena saudara waktu hidup diberi karunia, tapi Anda abai dan Anda tidak mengembangkan itu untuk pembangunan tubuh Kristus. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu penting kita menyadari apa karunia kita. Kalau saudara nggak bisa nyanyi karena suara saudara pals, is okay. Saudara bisa melayani di bidang lain. Misalnya ya, kalau saudara punya passion kepada orang-orang yang berkekurangan, ya, ada loh saya ketemu orang punya passion itu kalau lihat orang kekurangan dia suka nolong, dicarikan sponsornya, dicarikan apa. Dia seperti Barnabas yang menopang orang gitu ya. Ya. Atau Anda seorang yang gampang sekali punya empati kepada orang yang berduka, orang yang punya penderitaan, dan saudara punya apa yang disebut dengan a word of encouragement, atau orang yang punya perkataan itu selalu menyemangatin orang. Nah, orang seperti ini cocoknya di ruang konseling. Jangan sembarang mengangkat orang menjadi konselor. Kenapa? Dia harus punya karunia empati yang mendalam. Dan yang kedua, dia harus punya karunia untuk mendorong dengan kata-kata. Jangan sampai nanti ada orang mau konseling, Kak, saya mau bunuh diri, saya diputus oleh, misalnya kok pingsan, ya kan? Kok pingsan sudah pacaran dengan saya, ya kalau di Jawa kok semaput ya. Kok pingsan sudah pacaran dengan saya 7 tahun tapi saya diputus, saya mau bunuh diri aja. Lalu yang di ruang konseling bilang, udah benar perasaanmu itu, memang kurang ajar semua laki-laki. Ya, udah benar perasaanmu itu. Ya, memang saya bisa memahami betapa kau kecewanya sama laki-laki itu ya. Waduh, yang tadinya dia rencana bunuh diri malah jadi bunuh diri dia. Ya kan? Mesti harus orang yang punya karunia. Dunia ini tidak seluas daun kelor, ya. Semangat. Walaupun kok pingsan memutuskan kamu, ya. Masih ada kok semaput yang akan mencintaimu, misalnya gitu, ya kan? Masih ada si Cui Lanseng yang masih menunggu kamu, ya kan? Jadi ada seperti itu. Atau saudara, seorang yang dikarunia Tuhan punya karunia yang memimpin barangkali ya. Saudara senang mimpin orang. Nah ini bisa jadi pemimpin komsel barangkali. Jadi kita harus semua itu punya karunia-karunia yang bisa katakanlah menjadi berkat saudara-saudara. Kita tahu bahwa seringkali orang tidak menyadari di mana Tuhan kasih dia melayani. Saudara-saudara, saya mau katakan bahwa kalau kita melihat dalam perjanjian baru, ada berapa? 19 karunia. Peter Wagner berkata 21, whatever. Nah, bagaimana saudara tahu karunia saudara yang mana? Ada dua cara, satu konvensional, satu yang scientific. Ya. Yang pertama, untuk saudara tahu karunia saudara apa, cara konvensional itu dua. Yang pertama adalah coba kenali di mana kalau saudara melakukan sesuatu itu kok saudara happy banget gitu. Rasanya fulfilling banget, merasa
kok saudara ada kepuasan tersendiri waktu mengerjakan itu gitu. Nah, itu biasanya salah satu tanda karunia itu. Yang kedua masih konvensional, yaitu Anda bisa nanya teman yang dekat, yang tahu kehidupan saudara sehari-hari, tanya, menurutmu saya ini punya karunia apa? Kenapa perlu dicek seperti itu? Jangan sampai saudara pede sendiri, saya punya karunia memberi loh. Tiba-tiba teman bilang, apaan kamu pelitnya minta ampun? Ya, saya tahu kamu pelit kok, bilang kamu punya karunia memberi gitu ya. Jadi perlu juga teman yang kasih feedback. Kayaknya kamu itu orangnya cocoknya ini gitu. Nah, cara yang kedua adalah secara saintifik ada tes karunia-karunia. Kalau saudara jawab 100 lebih pertanyaan, ada toolsnya itu. Dulu teman saya suka tes karunia di gereja-gereja. Kalau saudara jujur menjawab itu, ada 3 yang unggul yang nanti sangat dominan, yang itu menjadi karuniamu. Dan saya 26 tahun yang lalu, saya tes di tes teman saya, dan itu confirm bahwa saya punya karunia itu. Nah, saudara-saudara, jadi kita harus sadar tentang karunia itu. Saudara, tapi hari ini saya ingin fokus kepada melayani. Dan melayani yang excellent itu kita harus meniru Yesus ya. Mari pertama-tama kita baca ayat ini, 1 Yohanes 2:6, 3:21. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bukan opsional, bukan ia seharusnya, tapi dia wajib. Mari bersama-sama saya katakan wajib. Ya. Jadi saudara-saudara, semua kita harus hidup seperti Kristus. Nah, kemudian tadi saya khotbah ayat ini. Ayat 15 pasal 13 Yohanes. Mari kita baca bersama-sama. 3:21. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Apa yang dia perbuat? Kalau kita baca konteks Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 20 yang saya khotbahkan tadi, yang diperbuat adalah mengambil suatu sikap melayani. Ya. Banyak yang bisa kita tiru dari Yesus. Kita bisa mengatakan, aku ingin seperti Yesus. What do you mean by want to be like Jesus? Ini yang kita harus tahu. Banyak yang kita bisa tiru dari kehidupan Yesus. Tapi yang paling utama adalah melayani. Oke? Nah, saudara-saudara, kita akan melihat satu hal yang paling utama yang perlu kita tiru adalah Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia bukan datang untuk dilayani, melainkan melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. So the cardinal purpose of Christ coming to the world is what? To serve, not to be served. Ya. And to be a ransom for many. Jadi banyak memberikan nyawanya kepada banyak orang, menjadi tebusan. Oleh karena itu, saudara-saudara, pertanyaannya sekarang adalah, apa sih dari tanda gereja yang sehat? Saudara, kalau saya tanya kepada saudara, apa sih ciri-ciri gereja yang sehat? Jemaatnya banyak? Alat musiknya canggih? Medianya hebat? Atau apa? Atau orang-orangnya kompak? No. Ini ciri-ciri gereja yang sehat. Yaitu apa? Berapa banyak jemaat yang dirilis untuk melayani? Apa gunanya kalau saudara cuma datang ke gereja jadi bonek? Tahu nggak bonek? Supporter Korea supporter Surabaya itu yang bonek itu, walaupun nggak punya uang, bondo nekat itu, ya, gantung-gantung di kereta api untuk apa? Hanya untuk menjadi penonton dan merame-ramein saja. Seorang pendeta terkemuka di dunia, almarhum pendeta Yonggi Cho dari Korea, dia berkata ada 4 jenis manusia di gereja. Berapa jenis saudara? 4. Yang pertama penonton. Siapa ini? Gereja Kristen jalan-jalan. Jadi dia tergantung pembicaranya. Kalau, ini pembicara hari ini di Gedung Baja, pendeta Juniperus Kultom. Jangan ke sini, nggak ada urapan ini. Ya, sana, ya, pindah ke sana. Tergantung pembicaranya. Ya, mari bersama-sama saya katakan, bukan saya orangnya. 1, 2, 3. Amin. Ya. Kelompok kedua di gereja adalah jemaat biasa. Siapa orang ini? Dia nggak mau kemana-mana. Oke Pak Pendeta, saya berjemaat di sini. Saya pastikan saya kasih persembahan, kasih perpuluhan. Saya tiap minggu pasti datang ke gereja. Tapi itu cukup. Jangan libatkan saya melayani.
Jangan suruh saya buang dosa, jangan repotin saya dengan ikut komsel, dengan ini segala macam. Saya jemaat biasa aja. Ya, itu jenis kedua. Ya. Mari bersama-sama saya katakan, bukan saya orangnya. Amin. Dan jenis yang ketiga di gereja adalah apa yang disebut dengan troublemakers. Ya. Jadi orang ini selalu bikin masalah di gereja. Ya kan, senang dia orang lain susah, susah dia kalau orang lain senang. Ya. Kerjanya tukang bikin fitnah, menggosip gereja, ya mendiskreditkan pendeta di gereja, ya selalu bikin masalah di gereja. Pendeta sudah pusing berdoa, Tuhan, kok saya doakan orang ini nggak bertobat Tuhan. Akhirnya pendetanya mengatakan, Tuhan, cabutlah nyawanya Tuhan, gitu. Tapi semakin didoakan, semakin sehat dia. Dia pusing gimana? Lalu Tuhan bilang gini, aku sengaja izinkan orang seperti itu, yang keras kepala seperti itu, susah diatur, supaya kamu juga belajar tentang arti kepemimpinan. Wah, oke. Akhirnya gembalanya sabar juga, ngadapi orang-orang kayak gitu, ya kan? Nah, jadi ada orang-orang yang troublemaker di gereja, yang kerjanya cuma bikin masalah. Nah, mari bersama-sama saya katakan, bukan saya orangnya. Amin. Dan yang keempat, ini yang luar biasa, yang disebut kelompok murid. Siapa mereka ini? Mereka adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya. Dia merasa Tuhan itu sudah terlalu baik dalam hidupnya. Dia sudah merasa bahwa hutangnya sama Tuhan sangat besar. Sehingga yang sekarang dia pikirkan bagaimana berkorban, bagaimana melayani, bagaimana lebih banyak memikirkan kehendak Tuhan untuk dilakukan. Amin. Itulah gereja yang sehat. Ya. Dan ini berapa persen di gereja kita? Ini jadi pertanyaan. Kebanyakan gereja-gereja walaupun jemaatnya ribuan, tapi mereka penonton dan pengisap gereja. Apa yang bisa saya dapatkan dari gereja? Ya, saya yakin di tempat ini nggak ada. Amin. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana Yesus melayani. Ya, kalau Yesus itu sebagai teladan kita, let's learn how three things that Jesus served when he was, ketika dia ada di dunia ini. Ya, yang pertama, Yesus selalu sedia. Mari bersama-sama selalu sedia. Jadi Yesus itu orang, dia melayani selalu bersedia direpotin. Ya. Matius 20, 30, 32 waktu dia lagi berjuang itu di tengah kerumunan orang, tiba-tiba ada seorang buta, Bartimeus berkata, "The Son of David, have mercy on me. Anak Daud, berilah belas kasihan kepadaku." Orang-orang mengatakan, kamu nggak tahu ya, guru lagi sibuk. Tapi Yesus tiba-tiba menoleh. Yesus tidak pernah menjadi terlalu repot dengan orang banyak sampai dia mengabaikan kebutuhan satu orang. Demikian juga perempuan yang pendarahan bertahun-tahun itu, Markus pasal 5, 23 dan seterusnya, baca di rumah nanti. Ketika Yesus dikelilingi oleh crowd, oleh banyak orang, Yesus sibuk melayani, tiba-tiba ada seorang yang menjamah jubah Yesus. Walaupun dihalangin. Dan Yesus menoleh. Yesus menjamah. Dan Yohanes pasal 2 waktu pesta di Kana, sebetulnya belum waktunya Yesus tampil ke publik. Tapi karena pesta itu malu kehabisan anggur, Maria berkata, coba orang yang di sudut sana datangin, tolong tanya apa perintahnya. Saudara-saudara, Yesus selalu available. Ya. Orang yang mau melayani excellent seperti Yesus, orang yang selalu mau direpoti. Mari bersama-sama saya katakan, saya mau direpotin. Amen. Ada 3, saudaraku, kendala mengapa orang nggak mau direpotin. Ya. Yang pertama, saudara-saudara, masih self-center, masih selfish. Ya. Jadi selalu apa yang bisa saya dapatkan untuk saya. Ya, berpusat hanya pada diri sendiri. Kalau saudara masih maunya dilayani terus berpusat pada diri sendiri, tidak akan pernah bisa melayani Tuhan. Bandingkan Yesus berkata dalam Filipi 2:4, biarlah setiap kita melihat orang lain lebih penting dari diri kita. Ya. Jadi ini kendala yang pertama. Yang kedua, kendala yang selalu berpikir, wah saya kan masih belum sempurna, saya masih sibuk, saya juga bukan orang berpendidikan, saya kan ibu rumah tangga, saya ini banyak kekurangan gitu. Saya mau katakan pada saudara bahwa Tuhan itu nggak cari orang yang sempurna, tapi Dia menyempurnakan orang yang mau. Amin. Waktu saya dulu sekolah teologi tahun 90 di Ungaran, Abdiel, Ungaran, zaman itu
Saya nggak tahu apakah sekarang masih ada ungkapan itu ya. Tapi zaman-zaman tahun 90-an, ada ungkapan dulu, orang masuk sekolah pendeta itu adalah orang buangan. Jadi yang sudah gagal nggak masuk ke negeri, ya kan? Itu jadi orang-orang yang IQ-nya jongkok, kemudian orang yang gagal masuk kuliah di negeri. Yang kedua orang yang sudah jahat sekali, orang tuanya udah angkat tangan, nah ini cocok masuk sekolah pendeta gitu kan. Lalu yang agak kurang 1 on gitu ya kan, agak gini-gini, nah itu masukkan sekolah pendeta gitu kan. Orang yang bikin masalah. Jadi zaman saya saudara-saudaraku, angkatan saya, itu banyak orang-orang brengsek yang dibuang keluarga segala macam, harapannya supaya berubah masuk sekolah pendeta. Dan orang-orang cacat. Ya. Puji Tuhan saya dulu orang yang juara matematika, tapi saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Nah, ada teman kita dulu satu angkatan namanya Suwarni, tapi laki-laki. Ya. Lucu juga ya namanya Suwarni tapi laki-laki ya. Dia masuk sekolah teologi, masuk sekolah pendeta, tapi dia punya kekurangan. Dia itu gagap. Jadi kalau baca Alkitab, mari kita buka Injil Matius gitu. Nah, namanya masuk sekolah pendeta, pasti juga dapat giliran untuk berkhotbah, belajar homiletik, belajar khotbah. Baik di depan dosen maupun doa malam, doa pagi, kita 1 hari bisa 3 kali ibadah, dia semua dapat giliran tanpa terkecuali. Nah, kita kan suka bully dia gitu. Jadi kalau dia sudah au gitu, kita bilang dor gitu kan. Nah, tapi dia tetap nggak nyerah, dia tetap dia nggak merasa minder ya. Dia kalau khotbah, aku meminta kita buka Mazmur. Saudara kasihan banget berkeringat begitu. Tapi 4 tahun dia serama karena dia walaupun tidak perfect, tapi dia berusaha melayani Tuhan, melatih. Setelah 4 tahun dia menjadi pengkhotbah yang lancar berbicara. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan selalu berpikir perfect baru melayani. Yang ketiga, orang yang masih suka hitung-hitungan dengan Tuhan, masih roh materialismenya masih kuat, ya kan? Masih menganggap uang itu Tuhan, jadi melayani itu tidak mau berkorban. Biasanya di gereja orang yang paling banyak nyinyir itu paling pelit berkorban. Mari bersama-sama saya katakan tidak ada di gereja ini. 1, 2, 3. Amin. Jadi saudara-saudara, orang yang gak mau direpotin itu biasanya orang yang masih hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya. Tapi Yesus seorang yang selalu mau direpotin. Amin. Nah, yang kedua, bagaimana Yesus melayani? Yesus melayani dengan motivasi yang baik, yaitu untuk kemuliaan Bapanya. Ya. Yohanes 17:4 berkata, nanti baca di rumah, inilah ya, aku telah menggenapi apa yang menjadi kehendak-Mu, yaitu dengan menyelesaikan tugas yang Kau berikan kepadaku ya Bapa. Yohanes 4 ayat 34, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi saudara, motivasi melayani itu sangat penting. Ya. Ini adalah sesuatu yang excellent, yaitu bukan supaya orang puji kamu, wah dia hebat ya, talented banget dia ya, oh dia hebat ya. Enggak, kalau kita melayani Tuhan di profesi kita di mana saja, itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ada 3 kendala motivasi yang salah saudaraku dalam pelayanan, dalam melayani Tuhan. Ya. Yang pertama saudara-saudara, orang yang masih gila kedudukan. Satu kali Ibu Zebedeus minta kepada Yesus, Guru kalau nanti engkau ada Tuhan di dalam tahtamu, tolong ya letakkan nanti posisi anakku di kanan kiri. Ya. Jadi saudara-saudara, motivasi orang melayani bisa juga karena gila hormat, gila kedudukan. Ya. Kenapa kamu aktif di gereja? Soalnya di rumah saya nggak dihormati istri saya. Kalau di gereja kan saya disambut. Bapak diakan misalnya, bapak majelis gitu ya. Jadi saudara-saudara, ada orang karena pingin ada posisi, pingin ada dihormatin. Ya. Yang kedua, motivasinya adalah supaya dilihat manusia. Ya kan? Kita lihat bagaimana orang-orang Farisi setiap kali dia berbuat seolah-olah melayani Tuhan, tapi sebenarnya munafik. Ya, dia munafik. Dia hanya melayani supaya diapresiasi orang. Wah, dia
Melayani ya. Begitu orang tidak apresiasi, dia sakit hati. Ya. Saudara, kadang-kadang melayani itu ya, terutama bagian memberi. Saya tertarik apa yang dikatakan Paulus di Korintus. Dia mengatakan kepada orang-orang di Makedonia, dia berkata, aku memuji kamu karena kamu telah tahan uji dalam pelayanan pemberian itu. Saudara, waktu memberi juga kita diuji. Dengan apa? Dua. Yang pertama, apakah ketika kita mengalami krisis, kita masih komit memberi? Itu ujian yang pertama. Dan itu dialami oleh Makedonia. Kenapa? Karena mereka, walaupun mereka berkekurangan, tapi mereka mensupport Paulus dalam pemberitaan Injil. Ya. Yang kedua, pelayanan pemberian itu biasa diuji oleh suara-suara orang nyinyir. Banyak loh orang nyinyir di gereja. Mari bersama-sama saya katakan tidak ada di sini. 1, 2, 3. Ya. Nah, satu kali ada orang kaya bilang gini sama saya. Ini bapak ini bergereja di jemaat yang jemaatnya 1.500, gereja besar. Bapak inilah yang setiap Natal sama Paskah yang selalu suplai uang untuk menanggung semua snack, semua makanan, apapun saudaraku konsumsi. Kalau Natal, Bapak inilah yang bertahun-tahun keluar uang untuk membayar semua konsumsi itu. Ya. Dan saudara tahu kalau jemaatnya 1.500, kalau Natal yang datang berapa? Bisa 3.000, bisa 4.000. Semua gereja kalau Natal penuh. Kenapa? Karena dari kuburan pada bangkit semua. Ya, bernatal. Makanya penuh gereja-gereja karena dari kuburan pada bangkit semua. Nanti Januari setelah Natal balik lagi ke nisannya masing-masing. Setelah itu tenggelam lagi di kuburan kan. Nanti menjelang Desember bangkit lagi itu. Makanya penuh semua gereja saudara kalau Natal. Bayangin bapak ini yang mensuplai uang untuk menanggung semua konsumsi daripada gereja itu. Hanya gara-gara ada tidak lebih dari 5 orang yang bilang gini. Tahun ini makanannya gak enak. Kualitasnya rendah. Sampai ke telinga dia bilang gini, Pak Gultom, mulai tahun depan gua kagak mau lagi menanggung konsumsi di gereja ini. Dia sakit hati. Saudara, kenapa dia tidak melihat 2.995 orang yang gak ada masalah dengan dia, bahkan merasa diberkati karena pemberian dia, hanya gara-gara telinganya dengar tidak lebih dari 5 orang yang nyinyir, dia sudah sakit hati dan undur melayani Tuhan. Tahan uji melayani itu juga hati-hati ya. Saya tadi lihat di sana, di luar gereja ini habis ibadah pertama, selalu kalau saya di mana-mana di gereja, selalu ada asar-asar atau ibu-ibu atau apa orang-orang gitu, jemaat itu yang melayani gitu ya. Bagus banget ya, ada yang ngasih nasi kotak, ada yang bikin apa ya, seperti temannya istri saya, setiap kali WBI dia suka traktir karena dia pengusaha ya, ada duitnya. Jadi ibu-ibu itu dibeli makanan, dibeli seragam gitu ya. Tapi jangan salah loh, udah gitu pun ya, masih banyak yang nyinyir kadang-kadang ya. Masih ada yang merasa orang ini wajib menolong saya. Loh, kok wajib sih? Lu ditolong aja, lu dilayani aja udah syukur. Kok begitu misalnya pada waktu itu misalnya entah karena apa, sekali aja makanan tidak datang gitu, udah ngambek. Ya, mari bersama-sama saya katakan, gak ada di gereja ini. 1, 2, 3. Ya. Langsung dia ngomong di luar. Itu gereja hari Minggu ini kok gak ada makanan loh. Harusnya itu memang orang kurang ajar loh. Selama ini lu dikasih makan gratis, ya bersyukurlah kok kayaknya kewajiban. Begitu macet sekali aja lu sudah uring-uringan gitu. Saya bilang lu itu ke sana lu tangan saya ya, bukan ke sini ya. Ke sana. Maksudnya di gereja ini nggak ada ya. Amin. Jadi jangan supaya dilihat manusia. Yang ketiga saudara-saudara, motivasinya itu bukan pribadi Kristus tetapi hanya sibuk saja melayani seperti Marta. Nah, ini menarik itu Marta itu ya. Apa sih yang salah dengan Marta? Maria lagi duduk di depan Yesus mendengarkan Yesus. Marta lagi ngolah nasi goreng di belakang. Mungkin dia uring-uringan ya. Dia sibuk sekali kok Yesus nggak tahu. Tapi menarik ya. Saya lupa mencantumkan ini di mana. Saya lupa mencantumkan ini di mana di Injil apa gitu ya. Tapi menarik teguran Yesus di ayat 40. Saya nanti lihat aja di Matius berapa gitu ya. Marta, Marta, kenapa kamu menyusahkan diri? Nah,
Kata menyusahkan diri dalam bahasa Yunani itu adalah periepspato ya. Periepspato itu artinya didrak, ditarik dengan paksa sampai akhirnya pergi ke arah yang berbeda. Wah, ini udah bahaya. Seorang ahli teologi abad ke-20 bernama C.S. Lewis, dia berkata begini, segala sesuatu yang menjadi Tuhan akan menjadi setan. Artinya gini, kalau kita berhalakan pelayanan, bukan memberhalakan Tuhan yang punya pelayanan, itu bisa jadi setan, bisa menjadi sesuatu yang buruk, yang evil. Jadi Marta itu ternyata istilah menyusahkan itu kamu sampai ditarik, sampai motivasinya itu melenceng bukan lagi kepada Tuhan Allah. Gitu. Nah ini motivasinya apa? Ya hanya sekedar sibuk. Ada loh gereja-gereja saudara ya. Masih ada sampai sekarang di Serpong, di BSD, di Gading Serpong. Gereja besar. Setiap kali saya lewat situ banyak sekali spanduk. Kegiatannya sibuk dari Senin sampai Minggu gitu ya. Dulu adik saya di situ jadi pengerja 10 tahun. Kalau adik ipar saya, kalau dia main ke rumah saya bilang, Tin, namanya Christine, dia udah kerja di New York sekarang, udah keluar 10 tahun di sana melayani. Dia kerja di New York. Saya bilang, Tin, hebat ya gereja kalian ya. Kenapa bang? Hebatnya di mana? Ya setiap kali abang kalau ke sana itu lihat spanduk itu gereja kok banyak sekali kegiatannya ya. Jadi saudara, ada seorang hamba Tuhan bernama Rick Warren bilang gini, bisa lo gereja itu bukan dikendalikan kepada tujuan Tuhan, tapi dikendalikan oleh program. Jadi gini, ayo kita bikin acara ini. Ayo, kenapa? Untuk membuat orang sibuk gitu. Soalnya malu dong kalau gereja nggak ada kesibukan. Ya. Jadi to keep people busy. Bagaimana membuat orang selalu sibuk? Nah ini bahaya saudara ya. Bukan itu tujuan daripada motivasi kita melayani Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, biasanya kalau yang terakhir langsung bilang puji Tuhan. Nah saudara-saudara, seperti apa Yesus melayani? Yang ketiga, dia melayani itu dengan setia. Mari bersama-sama saya katakan dengan setia. Yesus tidak membiarkan apapun yang menginterupsi destiny dia untuk mencapai satu goal, mati di atas kayu salib, ya, dan bangkit. Jadi dia setia melayani saudara-saudaraku. Setia mengerjakan apa yang Bapa perintahkan kepadanya. Menggenapinya saudara-saudara. Ada 3 penyebab mengapa orang gak setia. Ya. Saudara nanti baca di rumah ya. Tapi saya take for granted Anda baca Matius pasal 25. Matius pasal 25 ada berapa perikop saudara? Dengan cepat, berapa perikop? 3. Yang pertama soal apa? Soal 5 pengantin, 5 pengantin bodoh sama 5 pengantin bijaksana. Bagian kedua mengenai apa? Talenta. Bagian ketiga mengenai pelayanan sosial. Kapan engkau Tuhan lapar tidak kami kasih makan, kapan engkau minum dan seterusnya ya. Ternyata ini mencerminkan 3 perikop ini sebagai melayani tidak tahan uji yang pertama. Orang gak setia karena pengantinnya lama datang sehingga tertidur. Tuhan kok lama kali datang sehingga dia undur dari pelayanan, undur dari Tuhan gitu ya. Dikatakan karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Jadi orang bisa gak setia itu karena apa? Karena itu ya. Saya tadi ditanya sama Pak siapa tadi? Pak Samuel tadi di belakangnya. Pak Gultom udah melayani berapa tahun? Saya bilang 38 tahun. Saya sejak umur 18, saya sudah serahkan hidup saya melayani Tuhan. Pertanyaannya sekarang, apakah saya masih on fire seperti 38 tahun yang lalu? Dulu saya, saudara, waktu muda, oleh anugerah Tuhan, saya menginjil di Medan, saya beritakan Injil dari satu angkot ke angkot lain, saya bagi traktat, saya bagi kaset-kasetnya Yusuf Roni sama siapa itu yang dulu mantan Kiai Haji Amran Amri yang bertobat jadi hamba Tuhan itu stensilannya mengenai Yesus dalam Al-Quran gitu, itu semua saya bagi-bagi saudara, saya layani anak-anak muda yang perampok, preman, gak pernah ke gereja, segala macam, gua jangkau, dibaptis Roh Kudus, dijamah Tuhan. Saudara, dulu saya khotbah, siapa yang mau dijamah Tuhan, itu lari anak-anak muda berjejer.
Cowok, cewek, anak muda berjejer, nangis. Begitu saya lihat ada seorang cewek di sana, makser. Langsung saya bilang, ini cewek boleh juga ini. Ya. Minggu depannya saya tantang lagi, siapa yang mau dijamah Tuhan maju ke depan. Maju lagi cewek itu saudara-saudara bersama dengan yang lain. Makser hati saya gitu ya. Lalu saya tumpangin tangan satu-satu ketika pas di kepala perempuan itu saya bilang, Tuhan, orangnya untuk saya, jiwanya untuk Tuhan. Lalu saudara-saudara, saya dekatin dia. Saya bilang, Dek, kayaknya kakak udah gak tahan perasaan saya. Saya kok suka sama kamu. Mau gak saya ajari kau melayani? Mau katanya. Saya ajari main gitar. Mau gak kamu saya bawa ke pos-pos PI, pedalaman-pedalaman untuk melayani? Itu jauh-jauh masuk keluar hutan, ya kan? Bayangin saudara, maaf beribu maaf ya. Kok dia mau, apa dia nggak takut diperkosa? Saya bilang, ayo melayani dengan saya. Saya itu masuk ke hutan-hutan naik sepeda motor, mana lagi sepeda motor yang pernya itu udah 20 tahun mati gitu ya kan. Jadi kalau ada lubang itu mau copot jantung, terus bensinnya nggak ada, itu dioplos sama minyak tanah, suaranya keras kayak pabrik, larinya nggak ada, asapnya banyak sekali. Saya bilang, Dek, mau gak kamu melayani di pos-pos PI? Mau katanya. Naik gunung, turun gunung, hutan-hutan gitu. Jemaat itu ada cuma 10 keluarga, 15 keluarga. Malam-malam pulang jam 2 pagi, berangkat jam 6 sore gitu ya. Kok. Yang kita dengar cuma jangkrik, apa di hutan itu. Au gitu ya kan. Kok gitu. Di motor saya bilang, Dek, saya sangat cinta sama kamu. Kamu mau gak jadi pasangan saya? Dia bilang apa? Oh gak bisa kak, saya udah punya cowok. Saya bilang sama, saya juga udah punya cewek. Saya serius mau menikah katanya. Sama, saya juga ada 5 tahun pacaran, saya mau menikah juga. Jadi gimana? Ya udah kita tinggalkan aja cewek kita masing-masing. Cowok kita tinggal, cewek saya tinggalkan, cowokmu saya tinggalkan. Oh gak bisa kak katanya. Bisa lah, bisa saya bilang gitu. Saya ungkapkan 4 kali, ditolak terus. Kelima kali, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Akhirnya saudara, dia putuskan pacarnya, saya putuskan pacar saya. Udah kayak film Titanic. Jadi saya dengan dia orang yang gak setia saudara. Jangan ditiru ya. Nah akhirnya jadi istri saya yang pernah khotbah di sini. Jadi istri saya dia. Nah itu hasil penginjilan pribadi saya. Beri kepada Tuhan kita kemuliaan. Amin. Jangan sampaikan ke istri saya ya. Oke. Nah, jadi kembali. Jadi apakah saya masih on fire, diuji oleh waktu? Ya, hopefully seperti itu ya. Nah, yang kedua saudara-saudara, orang gak setia kenapa? Aduh, saya punya talenta cuma 1, akhirnya dipendem. Ya, dia bilang aku cuma dapat 1, ya ayat 14 sampai 30, Matius pasal 25. Tapi perhatikan, hamba yang 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Saya mau saudara-saudara nanti kita jangan sampai mendengar kalimat ini. Hai hambaku yang jahat dan malas. Ya, saya mau kita tetap setia walaupun kita karunianya atau talentanya cuma 1. Ya, jangan tiru orang seperti ini. Sehingga dia nggak setia karena cuma 1. Ya. Dan yang ketiga saudara-saudara, orang nggak setia karena tadi yang dilakukan kepada orang yang hina itu nggak dihubungkan melakukannya kepada Tuhan. Kapan Tuhan dipenjara kami nggak besuk? Kapan kau telanjang nggak kami kasih pakaian? Kapan engkau haus nggak kami kasih minum? Tuhan bilang, itu pelayanan kepadaku kalau kamu lakukan kepada orang yang hina, orang yang miskin. Jadi saudara, mereka nggak setia karena apa? Karena mereka pikir pelayanan hanya di gereja. Bukan apa yang mereka kerjakan di luar sana. Jadi 3 kendala ini ya saudara. Yang pertama apa tadi? Karena pengantinnya nggak datang-datang, tertidur. Gak setia nunggu. Yang kedua apa? Karena talentanya sedikit. Dan yang ketiga adalah pelayanan sosial. Sebagai penutup firman Tuhan ini, saya mau share kepada saudara person ini ya. Bisa pemain musik dan apa semua bisa maju ke depan. Saya mau share. Ini namanya Ibu Ruth, orang Ambon. Suaminya Andrew, orang Inggris, tinggal di Chesterfield, bersebelahan dengan Sheffield. Mereka sudah 50 tahun menikah, gak punya anak. Si Andrew ini
karena dia engineer kapal laut, dia hanya pulang setahun 2 kali, kadang-kadang 3 kali. Waktu saya studi di Oxford, saya dengan istri keluarga jalan-jalan ke rumah beliau ini 4 jam naik bus dari Oxford. Suaminya waktu itu nggak di rumah. Nah, Ibu Ruth ini orang yang sederhana, tidak berpendidikan, tapi hatinya bagi jiwa-jiwa luar biasa. Ya, saudara, setiap kali musim penerimaan mahasiswa baru di University of Sheffield, itu banyak orang-orang dari Cina daratan itu dikirim ke Sheffield untuk studi. Dan banyak yang ateis, dan rata-rata mereka mayoritas itu hampir 100% ateis. Dan Ibu Ruth ini selalu datang ke bandara, bawa kartu nama, I am Indonesian, saya orang Indonesia, I am your mother here, if anything that you need in the city, just call me, ini nomor saya. Dan saudara seringkali dijamu bikin party. Dan waktu pada hari Minggu saya habiskan, saudara-saudara di kota Chesterfield itu melewati hari Minggu, saya kebaktian di Chinese Church di kota itu. Ibu Ruth bilang, Pak Gultom, itu yang main musik, singer, itu yang melayani itu dulu waktu datang ke kota ini ateis. Tapi oleh negara Tuhan saya jangkau mereka. Saya sebagai ibu mereka, kalau sakit saya doakan segala macam, akhirnya jadi Kristen. Saudara, ibu ini adalah ibu yang sederhana, tapi ini saya ambil gambar dari sosial medianya, betapa dia mengasihi anak-anak dan nggak tahu berapa ratus pemuda-pemudi yang ateis dimenangkan sama Tuhan. Ya, dan yang terakhir, saudara-saudara, ini Pak Gultom yang terakhir terus gitu ya. Nah ini, ada orang yang sangat pintar, bahasa Inggrisnya excellent, jenius, bacaannya filsafat, nyaris agnostis, ya, dia menggugat iman Kristen dengan luar biasa. Kalau dia ke gereja, dia diam aja, nggak mau penyembahan, nggak mau nyanyi, dia duduk di belakang. Ganteng nggak ini orangnya? Ganteng ya? 23 tahun, sekarang lagi 6 bulan studi di Jepang, exchange. Ya, dia orang yang sangat kritikal, nggak terlalu tertarik melayani dan ketuhanan. Tapi beberapa waktu lalu tiba-tiba ada kesempatan magang 1,5 bulan di gereja terbesar di dunia di Korea Selatan. Dia tolong tamu-tamu yang datang ke gereja. Dia terseleksi menjadi salah satu volunteer yang dari Indonesia, 2 orang mereka. Doa pagi jam 3 dia datang, bantuin orang-orang yang datang, dia handle semua, dia belajar melayani di sana. Dan tiba-tiba, ini anak pendeta saudara, tiba-tiba waktu dia pulang dari Korea 1,5 bulan, dia bilang kepada papanya, saya ingin melayani Tuhan. Saya ingin selesai S1 ini, sebenarnya dia harusnya sudah selesai S1 kemarin di Kanada, tapi dia balik ke Indonesia, diulang lagi dengan jurusan beda. Dia mengatakan, saya mau nanti ambil S2 di bidang teologi, bukan mau jadi pendeta, saya ingin bekerja kemanusiaan di Yayasan Kristen, saya mau studi, saya mau melayani Tuhan. Dia mengatakan. Dan ditanya sama bapaknya, pendeta itu, apa kamu serius? Iya, saya serius. Dan orang ini adalah anak saya yang kedua. Amin. Anak saya yang kedua, sekarang dia ada di Jepang. Sekarang dia mau memberikan diri melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, biarlah kita makin semangat memberi diri kita melayani Tuhan. Apapun menjadi karunia saudara, mari jangan menjadi orang Kristen yang diam saja, hanya bisa mendapatkan apa yang bisa saudara dapatkan di gereja, tapi mari memberi diri kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan.